Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, langsung aja kalian pasti udah lihat di judul video ini atau di thumbnail saya gitu ya. Kalian pasti tahu apa yang mau gue omongin hari ini. Jadi hari ini gue akan mengupdate review soal helm ini nih, KYT TT Revo, TT Revo. Jadi setelah gue pakai beberapa minggu gitu ya, apalagi seminggu terakhir ini gue bener-bener tiap hari kayaknya gue pakai helm ini. Dari pagi, siang, sore, malam. Jadi ini helm udah gue pakai kemana-mana, dari jarak dekat, jarak jauh gitu ya, dari yang jalannya pelan sampai yang agak ngebut lewat tol Bali Mandara ya, tol laut itu yang anginnya kenceng banget. Ini udah gue tes, udah gue bawa jalan riding, udah gue pakai di berbagai macam kondisi gitu ya. Jadi mari hari ini akan gue update di video ini soal helm KYT TT Revo ini. Disclaimer dulu, helm ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Jadi helm ini gue beli dengan uang gue pribadi. Nah, tapi sebelum gue lanjutin videonya, bisa kali di subscribe dulu. Oke, langsung lanjut. Kesimpulan aja langsung lah ya, biar gak kelamaan. Jadi kesimpulannya ini adalah helm KYT, mungkin salah satu helm KYT yang jadi favorit gua gitu. Jadi helm KYT beberapa yang udah pernah gue pakai itu salah satunya sudah pasti TT Course, TTC ya. Lalu KYT zaman jebot kayaknya mungkin zaman gue dulu sekolah gitu gue pernah make kayak apa RC7 yang murah-murah lah, KYT yang ya lu paham lah, yang lama-lama gitu ya, model-model lama itu. Lalu ada TTC udah pernah gue pakai, TT Course, lalu R2R ya. KYT R2R sama ini sekarang TT Revo. Mungkin diantara semua itu ya mungkin TTC jujur aja gue mungkin rada lupa karena itu udah agak lama, 2-3 tahun yang lalu gue pakai itu. Tapi kalau yang paling dekat gue bandingin sama R2R deh. R2R itu sebenarnya gue nggak gitu suka sama helm KYT R2R. Tapi TT Revo ini nyaman banget. Sampai di momen apa ya, kayak lo tuh pengen pakai mulu tiap hari. Ini dia, kayak TT Revo. Jadi apa yang bikin gue suka dari helm ini? Yang pertama adalah fitmentnya. Fitmentnya ini size-nya L ya, large, 5960, sedangkan lingkar kepala gue 58,5. Kalau di video gue yang sebelumnya itu Zeus 631, kan kalau gue bilang itu ukuran L-nya, large-nya itu longgar gitu di kepala gue. Tapi ini ukuran L-nya, ini apa ya, pas lah buat gue. Gue nggak bilang ngepas banget gitu. Jadi pasnya tuh pas yang nyaman, pipinya enak. Memang di awal hari-hari pertama tuh pipi gue ngerasa agak ngepres gitu. Cuman setelah dipakai beberapa minggu ini pipinya tuh nyaman, enak di gue. Jadi nggak ngepres tapi nggak longgar juga. Lalu di bagian atas, di bagian crownnya sih yang enak. Jadi nggak ngepres banget, tapi masih tetap mengikat gitu, nggak goyang helmnya. Jadi menurut gue ini fitmentnya untuk di kepala gue ya, mungkin tiap orang kan mungkin bisa beda-beda karena sudah pasti setiap kepala tuh beda-beda bentuknya. Tapi ini salah satu helm KYT yang fitmentnya paling enak di kepala gue. Lalu yang kedua soal ventilasi, ini helm yang menurut gue walaupun nih intake-nya itu kecil-kecil ya, kayak tipis-tipis gitu, nggak yang gede-gede gitu, terutama yang di bagian depan juga nih. Bagian depan kan nih, tuh lihat kecil banget ya. Kalau dibandingin sama kayak helm-helm agak-agak vintage yang style vintage kayak MT Helmets atau Aerox Conor deh, yang banyak gitu di depannya. Ini kecil-kecil gini, tapi cabai rawit men, pedes men. Angin yang lewat itu asik banget, terutama di bagian jidat nih. Di bagian jidat ini yang gue ngehin banget dari hari pertama gue pakai sampai terakhir tadi siang itu gue pakai. Ini yang paling enak nih ventilasi atasnya. Oh ya, kenapa ini road review harusnya ya? Biasa kan gue update di road review. Jadi Bali ini 3 hari terakhir ini hujan mulu. Hujannya beneran awet dari pagi sampai malam sampai pagi lagi. Dan itu udah 3 hari. Tadi ya gue mau naik motor buat update review helm ini, tapi ternyata mendung dari pagi dan hujan. Jadi ya udahlah, gua di rumah aja. Tapi ya deh, balik lagi ya soal ventilasi ini. Jadi ventilasi jidat ini yang paling gua ngehin, yang paling gua rasain. Di speed rendah sekalipun gua ngeh banget karena gua lagi naik PCX nih belakangan. Jadi speedometernya kan digital ya, jadi speednya tuh gampang ngeliat ya. Speed 40
itu lo udah mulai berasa angin masuk ke sini. 40 tuh lo santai banget, cenderung pelan gitu ya. Di atas 50 ya udah jelas, pasti berasa banget. Itu beneran yang berasa angin masuk gitu. Yang bukan cuman kayak lo nggak berasa angin tapi kepala lo nggak keringetan, kan ada juga yang kayak gitu. Tapi kalau ini beneran berasa ada angin di atas. Jadi ini top banget. Ini salah satu ventilasi yang menurut gue paling oke nih helm ini ya, terutama yang di bagian atas-atas ini. Dan terbantu juga yang di bagian belakang sini ya, di agak belakang ini kan juga ada intake ya. Jadi bagian atas kepala gue tuh berasa adem dan ada semilir-semilir anginnya. Ini top banget. Yang ini juga berasa, sudah pasti jelas ya. Biasanya emang paling depan tuh pasti paling berasa karena masuknya tuh langsung frontal. Lalu yang gue suka adalah karena adanya chin curtain, jadi angin yang dari bawah itu terkontrol lah gitu, nggak yang urakan gitu, nggak yang ugal-ugalan masuknya angin dari bawah ini. Jadi rapi gitu. Dan yang berikutnya, kalau ada beberapa helm yang pernah gue review itu biasanya bunyi gitu ya di bagian lubang-lubang ventilasinya, biasanya di bagian atas atau di bagian sini nih. Suka bunyi yang kayak nging gitu, kayak suara angin masuk gitu ya. Mendesis, mendesis. Tapi di sini aman. Dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi, ya walaupun gue nggak ngebut-ngebut amat juga, gue masih ingat banget gue pakai di tol sekitar kemarin ya, kemarin atau 2 hari lalu itu gue lagi ke cafe naik motor. Jadi lewat tol gue agak high speed, itu di atas 100, jadi mungkin 100 ke 110 lah, gue nggak lebih dari 110 km per jam ya. Itu aman, helm ini tidak menimbulkan bunyi-bunyian yang mengganggu, jadi nggak yang bunyi nging gitu, itu ganggu banget sih bunyi itu. Jadi aman, helm ini aman, di kecepatan tinggi pun suara angin masih aman. Ya kalau suara angin rada berisik gitu, di kecepatan tinggi menurut gue masih sangat wajar, di helm ini juga masih kekontrol dengan baik, nggak yang terlalu berisik banget suara anginnya. Jadi ini menurut gue asik banget, soal kenyamanan ya, udah fitmentnya pas, anginnya enak, sejuk. Gue pernah siang-siang ke cafe, tengah hari bolong gitu ya, gue tidak merasakan gerah sama sekali di kepala gue. Lagi cerah tuh, mungkin sekitar minggu lalu. Tapi ini enak banget. Makanya selalu gue bilang ini helm KYT yang mungkin akan jadi salah satu helm KYT favorit gue. Walaupun gue belum pernah pakein yang KYT yang mahal-mahal ya. Kayak apa sih, NZ Race KX1 yang harganya udah 3 juta, 4 juta ke atas. Itu gue belum pernah. Tapi setidaknya untuk range 1 jutaan sampai 2 juta, ini favorit gue. Gue gak bilang ini helm paling the best di harga itu, tapi ini adalah yang untuk line up KYT menurut gue ini oke. Air to air gue gak gitu suka karena fitmentnya terlalu besar sama gue, lalu bentuknya terlalu agresif di bagian depan terutama ya, terlalu runcing. Kalau ada plus pasti ada minus. Minusnya adalah sampai sekarang gue masih agak susah pakai kacamata. Yes. Tapi ini bisa jadi juga karena mungkin faktor kacamata gue yang bentuknya rada turun di belakang ya. Tangkainya ini kan turun nih, si tiangnya ini ya. Kan ada kacamata yang cuman lurus doang biasanya tuh. Yang agak-agak sporty mungkin gitu. Yang lurus doang nggak turun ke bawah gini. Mungkin itu lebih gampang. Tapi entah kenapa di helm ini, gue kalau pakai helm terus selalu gue pakai kacamata. Padahal ini kan udah wearable glasses ya. Mungkin ini salah satu helm wearable glasses yang ada apa tuh kayak logonya gitu ya. Mungkin ini adalah salah satu helm yang sudah pada logo wearable glasses-nya, yang aman buat pemakai kacamata, yang enak buat pemakai kacamata, tapi yang paling ribet pakai kacamatanya. Sampai sekarang tuh gue masih suka nyangkut-nyangkut. Kuping tuh udah bener. Biasanya kan kalau kalian pakai kacamata terutama ya, untuk pengendara yang pakai kacamata pasti ngeh lah gitu. Biasanya yang bikin kacamata suka nggak enak masuknya itu mungkin ke kuping kita tuh kelipat di dalam. Tapi ini gue udah berkali-kali benerin kuping gitu sampai bener gitu. Tapi masuknya tuh selalu nggak pas. Jadi antara tangkai ini ya, biasanya itu masuknya turun lebih rendah dari kuping. Jadi nggak masuk ke selak kuping ini. Ya mungkin menurut gue adalah jalurnya aja sih di bagian innernya ini yang kurang pas di kuping gue. Dan bentuk kacamata yang tangkainya turun ya, bukan yang lurus. Jadi itu dia, sampai sekarang pun, sampai hari ini pun hampir tiap hari gue pakai dan gue masih suka
apa ya, kayak nggak enak gitu make di kuping ya. Bukan yang ngeganjel yang bikin sakit, enggak. Cuman kayak nggak pas gitu duduknya. Apa ya sisanya? Oh, ada lagi, minornya. Itu gue baca di komen video waktu gue unboxing dan first impression helm ini. Yaitu visor locknya ini keras. Memang. Seperti di video gue unboxing dan first impression itu. Visor locknya ini keras. Harus bener-bener pakai tenaga untuk ngebukanya. Ya gue nggak tahu. Mungkin punya gue doang atau yang apa semuanya kayak gini. Tapi setidaknya yang di komen itu, di komen, gue lupa namanya siapa yang komen di video itu, tapi gue ingat gue pernah baca itu yang bilang ininya keras pun terjadi di gue. Memang gue kira di awal-awal doang, nanti semakin sering gue pakai bakal lebih enak gitu. Ternyata enggak. Seperti yang kalian lihat, nguncinya aja butuh kencang banget. Sama, nah di atasnya tuh kayak sih. Jadi kalau lo nekannya nggak kencang nih bagian depan ini ya, di locknya ini nggak kencang ke dalam gitu, nggak lo tekan dulu, itu tuh nggak akan keangkat. Tapi masalahnya nekennya juga mesti yang pakai tenaga baru diangkat. Jadi memang visor locknya ini agak keras. Jadi agak ribet kalau di jalan. Kalau di beberapa helm yang pakai visor lock juga, mungkin kita bisa rada pelan gitu ya. Kalau gue nih bisa rada pelan nih. Tangan kanan digas, tangan kiri lo bisa buka. Biasanya visor lock kan ada yang di samping juga. Kayak Arai misalkan. Itu kayak satu tangan kiri aja tuh bisa sambil jalan. Kalau ini tuh usaha banget. Jadi gue bener-bener mesti hati-hati banget. Atau pas berhenti kayak di lampu merah gitu ya, baru gue buka. Nah gitu. Ya mungkin maksudnya biar aman gitu, biar nggak copot. Tapi ya itu agak ribet ya. Apalagi terutama buat kalian mungkin yang suka buka visor di tengah jalan gitu, biar anginnya makin gede kan. Itu dia. Oh ya, satu lagi tambahan. Helm ini dibawa di kecepatan tinggi dengan kondisi yang berangin cukup ekstrim. Waktu itu gue 2 hari lalu lah ya, lewat tol Bali. Itu angin lagi kenceng banget. Angin lagi kenceng banget, lalu gue tes helm ini juga dengan kecepatan di atas 80 km, hampir 110 lah. Mungkin 100-an menuju 110 km dengan kondisi angin yang emang lagi kenceng banget. Helm ini mantap. Helm ini nggak goyang sama sekali. Biasanya ada helm yang bikin kepala tuh jadi berat karena lo harus nahan angin gitu ya. Tapi helm ini stay di kepala gua dan tidak membuat, mungkin aerodinamikanya bagus. Aerodinamika. Aerodinamis apa sih helm ini gitu ya. Membelah angin dengan bagus gitu. Walaupun bentuknya nggak yang runcing-runcing banget gitu. Tapi helm ini tuh nggak bikin kepala gua kayak ketabok angin. Ini enak banget. Makanya gue bilang ini akan jadi salah satu helm KYT favorit gue. Dan kalau gue boleh jujur, kalau tahun lalu, 2024, mungkin gue bukan channel yang bikin helm terbaik tahun ini gitu ya, atau tingkatan-tingkatan kayak, wah NHK Mark I taruh di mana, KYT TT Course ada di tingkat yang mana gitu. Tapi gue pribadi, 2024 mungkin gue akan menganggap helm terbaik buat gue yang pernah gue review ya. Gue beli dan gue review berarti di channel ini. Menurut gue masih NHK Mark I. Karena harganya under 1 juta. Nyaman di kepala gue. Bentuknya nggak terlalu aneh-aneh. Jadi menurut gue itu best buy lah. Best buy buat gue. Pembelian terbaik gue tahun 2024 kalau soal helm. Itu tahun lalu adalah NHK Mark I. Tapi di awal tahun ini, gue nggak bilang ini bahkan mengalahkan yang 2024 gitu. Ya enggak. Cuman di awal tahun ini, 2025, mungkin ini salah satu helm yang bisa gue bilang untuk saat ini yang terbaik. Di harga 1 jutaan, untuk yang grafis, yang polos, lebih murah, gue suka banget helm ini. Jadi kayak oke nih, bikin si TT Revo. TTC, walaupun gue rada lupa, tapi kenapa helm itu tidak gue pakai gitu ya. Helm itu akhirnya gue jual gitu. Setelah review akhirnya gue jual. Jadi gue nggak pakai lama TTC karena TT Course itu walaupun bagus gitu, tapi tidak berkesan di gue. Gue pakai tuh biasa aja gitu, kayak nggak yang wow banget. Akhirnya kayak ya adalah gue jual gitu. Sedangkan TT Revo ini bikin gue wow. Jadi selama gue pakai beberapa minggu ini, kayaknya helm ini akan gue keep gitu. Karena helm ini akan gue pakai terus mungkin ke depannya ya. Bakal sering gue pakai, mungkin ganti-gantian sama yang lain gitu. Tapi ini akan gue jadiin koleksi pribadi gue.
Ya menurut gua jadi ini adalah helm yang menurut gua worth it dibeli di awal tahun ini. Gua nggak tahu nanti misalkan bulan depan ada helm baru lagi yang lebih bagus lagi ternyata dari ini ya gua nggak tahu. Tapi setidaknya sampai video ini gue bikin, menurut gue ini helm asik banget. Jadi gue rasa hari ini, video gue hari ini nih cukup sekian. Kalau kalian ada request helm apa lagi mau gue review, gue rada bingung gue mau review helm apa lagi gitu ya, mau beli helm apa lagi gitu. Kemarin juga sempat ada yang komen minta R10, kayak TR10. Men, itu kayaknya helm lama banget. Setahu gue itu helm lama banget dan gue sempat lihat di Tokopedia itu bahkan udah stoknya udah pada kosong. Di reseller resminya KYT udah pada kosong, lalu ada beberapa toko kecil yang gue tanya gitu ya. Itu pun udah pada habis. Ukuran L terutama yang gue pingin beli gitu ya, biasanya udah habis stoknya. Sedangkan gue males yang jual paket ganteng itu, karena menurut gue kayak kalau gue review kan jadi udah berbeda ya, visor udah diganti dan segala macamnya. Jadi helm apa lagi yang mau gue review? Ya ada beberapa helm yang belum gue review, mungkin ada 2 kayaknya. Tapi helm-helm budget apalagi yang harus gue review? Coba kalau kalian mau ada helm yang mau gue review, bisa kalian tulis di komentar. Lalu apalagi? Udahlah, segitu aja. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe, nge-like, komen di video-video gue. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, bisa kali subscribe. Oh ya, mendingan subscribe karena next video kayaknya gue mau bikin giveaway. Karena helm gue udah banyak banget, kardus-kardusnya udah mulai ganggu di kamar gue, udah mulai numpuk. Jadi nanti gue giveaway beberapa helm, jadi jangan lupa di subscribe. Gue rasa sekian. Kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, kalian bisa klik di sebelah sini, bisa klik di sebelah sini, ya antara kiri kanan seperti biasa. Lalu, thank you banget buat kalian semua. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys. Bye-bye.